sih? Kok sepi banget? Aku nggak ada temennya. Sedih deh aku nggak ditemenin. Sendirian baca buku. Gak bisa baca buku aku. Loh kenapa? Buku hilang. Yang ambil siapa? Mas Dani. Ya ampun, terus Gak jadi baca. kasihan banget. Baca apa dong? Kasih buku renungan. Kamu nggak boleh marah-marah, Elvin. Karena aku benci sama Mas Dani. Ya, tapi Mas Dani kan teman kamu. Seperti Tuhan Yesus harus mengasihi kita semua. Kita harus berbuat baik kepada teman-teman. Shalom. Selamat pagi. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau panggil Mas Dani dulu ya. Mas Dani. Yeay. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mau mulai, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau minta dengan kasih Kristus, Mas Dani silahkan berdoa. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dan kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan kami rindu untuk memulai ibadah sekolah minggu Tuhan. Berkati kami Tuhan melalui ibadah ini kami boleh belajar akan kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pagi ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Semua tepuk tangan ya adik-adik ya. Oke adik-adik semua, masih semangat ya buat puji Tuhan? Amin. 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 Puji Tuhan, kita akan sambung dengan pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Sekali lagi dengan pujian Tuhan Yesus baik. Ya.
membenarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman. Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk segala sesuatu yang boleh Engkau
sediakan dan belum sediakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih memiliki orang tua yang sayang kepada kami, guru sekolah minggu yang sayang kepada kami. Terlebih itu Tuhan Yesus yang baik untuk hidup kami. Pagi hari ini kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu tentang kebaikan. Kiranya Engkau ajarkan kami untuk kami boleh menjadi pelaku kebaikan, bukan hanya mendengar saja. Berdoa biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu ketika menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar. Mari adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan bersama-sama dengan Kak Agni, amin. Ya, shalom adik-adik. Ya, kurang kencang, shalom. Nah, Kak Agni saat ini mau berfirman diberi tema tentang kebaikan. Nah, apa itu kebaikan sebelumnya? Tetapi Kak Agni mau mundur dulu. Tadi Kak Bintang, Kak Elvin, dan Kak Dani sudah mengilustrasikan bagaimana seharusnya perbuatan baik itu dilakukan. Jadi bukan hanya bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, tetapi orang yang membenci kita sekalipun kita harus juga berbuat baik. Nah, nas kita pada pagi hari ini diambil di Lukas 6 ayat 27 sampai yang ke 36. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Ayat yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, ini yang berkata Tuhan Yesus. Ya, jadi aku di sini Tuhan Yesus. Akunya aku Tuhan Yesus ya. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah pada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Nah, ini menarik adik-adik. Jadi konsepnya Tuhan Yesus itu berbeda dengan konsepnya dunia. Jadi kadangkala kita melakukan perbuatan baik ketika orang lain berbuat baik kepada kita. Bro, nih tak kasih 1.000. Kemudian besoknya teman ngasih kita, ini bro tak kasih juga 1.000. Atau misal kamu dikasih makanan sama temenmu, bro ini aku kasih snack nih, enak nih snacknya. Nah pasti kamu akan mengembalikan juga dengan snack yang sama atau bahkan lebih. Ini bro tak kasih juga, aku kemarin juga beli yuk, ini buat kamu. Itu konsep dunia adik-adik. Nah, jadi itu apakah itu perbuatan yang baik Kak Agni kalau tanya gitu ya? Iya, itu perbuatan baik. Tetapi ada satu level yang lebih baik
yang harusnya kita perbuat. Nah, jadi kalau Nas tadi bilang kalau sama-sama berbuat baik, orang berdosa pun bisa juga berbuat baik. Contohnya seperti ini adik-adik. Ketika dua orang dia mau menghadapi ulangan, sama-sama tidak belajar, tetapi sama-sama bawa contekan. Nah, contoh Kak Agni sama Kak Dani tadi ya. Contoh Kak Agni juga orang yang tidak belajar tapi bawa contekan. Kak Dani juga bawa contekan tapi juga tidak belajar. Nah, ketika ulangan, Kak Agni ngasih Kak Dani contekan. Kak Dani, ini contekan, biar kamu bisa mengerjakan ulangan dengan baik. Kak Dani juga, Kak Agni, ini contekan, gak apa-apa, biar kita nanti bisa nilainya sama. Nah, apakah itu perbuatan baik? Iya, tetapi itu bukan perbuatan yang benar. Oke? Jadi belum tentu ketika kita berbuat baik itu merupakan perbuatan yang benar. Nah, contohnya tadi ya adik-adik ya, saling memberi contekan tadi itu ya baik menurut orang-orang yang berdosa sekalipun. Ya, kalau ayat tadi bilang orang berdosa sekalipun bisa juga berbuat baik. Ya, contohnya kayak tadi. Tapi konsep Tuhan Yesus nggak seperti itu adik-adik. Contoh gini, konsep dunia lagi adik-adik ya. Kita memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Apakah itu perbuatan baik? Iya, tentu. Apakah itu mendatangkan berkat? Iya, pasti. Tapi ada yang lebih lagi. Apa yang diajarkan Yesus? Mengasihi musuh. Berbuat baik kepada musuh. Bahkan ayat tadi bilang, mintalah doa kepada orang yang mengutuk kamu. Mengutuk tuh gini loh adik-adik. Wah, kamu tuh bodoh, kamu tuh nggak bisa ini. Ya, kamu tuh bodoh banget. Tapi apa? Tapi konsepnya Yesus tidak seperti itu. Yesus bilang, ya wis, doakan aku ya biar tidak bodoh. Doakan aku ya biar pintar. Mintalah doa kepada orang yang mengutuk kamu. Nah, contohnya tadi seperti itu. Ya, kita ke ayat yang ini. Ayat yang ke-35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Keren banget adik-adik. Tuhan Yesus ngajari kita untuk apa? Untuk berterima kasih. Ya. Untuk oh ya wis tak doakan tidak apa-apa. Kowe mengutuk aku tak doakan. Di ayat 35 bilang, ini luar biasanya Tuhan Yesus. 36 ya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Apakah Yesus melakukan apa yang Yesus katakan sendiri gitu ya? Jadi, biasanya kalau orang kan kalau ngomong kan gampang ya, adik-adik ya. Kamu berbuat baik, tetapi saat melakukan mungkin sulit. Nah, apakah Yesus dia cuma omong tok? Apakah dia cuma hanya berkata-kata saja? Apakah dia tidak melakukan? 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Oke. Ini ya, ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Poinnya di sini.
Yesus menyerahkan nyawanya untuk orang-orang yang bahkan menghinanya, mencacinya, meludahinya. Itu konsep Tuhan Yesus. Kita harus baik terhadap musuh kita. Tidak apa-apa adik-adik, memang kadang kali konsep dunia meremehkan kita. Ya kamu kalau dijahati orang ya wis no balik jahat aja. Tapi kekristenan tidak mengajarkan seperti itu adik-adik. Bahkan ketika kamu dijahati pun kamu harus berbuat baik. Sama seperti Yesus yang juga mengasihi kita walaupun sering kali kita berbuat dosa. Oke? Jadi berbuat baiklah pada semua orang, bahkan orang yang membenci kamu. Nah, itu mungkin adik-adik yang Kak Agni bisa sampaikan. Biarlah firman ini boleh termaterai di dalam hidup adik-adik semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk firman yang boleh hamba-Mu sampaikan, tetapi ini semua hanya karena Engkau Tuhan yang berbicara. Kami berdoa biarlah kami senantiasa menjadi anak-anak yang boleh berbuat baik kepada semua orang, bahkan orang yang membenci kami sekalipun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Gimana kalian udah mendengarkan firman Tuhan ya? Jadi kalian dapat belajar mengenai firman Tuhan untuk saling mengasihi, untuk berbuat baik kepada sesama. Ya, sekarang Kak Bintang akan kasih pengumuman pada diri semua. Ya, untuk yang pertama, untuk adik-adik semua jangan lupa untuk selalu mengikuti sekolah minggu online di YouTube channel GBS Nusukan jam 7 pagi. Pastikan adik-adik semua tetap tetap mempersiapkan diri, mandi, kemudian mempersiapkan Alkitab sehingga adik-adik semua dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Ya, untuk selanjutnya persembahan, kalau adik-adik semua ingin untuk memberikan persembahan bisa dititipkan kepada guru-guru sekolah minggu yang ada di dekat rumah kalian mungkin ya, atau di Pak Anton juga bisa. Jadi adik semua nanti orang tuanya bisa dititipkan kepada guru sekolah minggu. Jadi kemudian untuk pengumuman selanjutnya untuk pengumuman giveaway. Nah, adik-adik semua yang udah ikutan giveaway nanti pengumumannya ada di akhir bulan. Jadi adik-adik semua tetap mengikuti. Jadi kalian dapat tahu pengumumannya apa nih, giveaway-nya. Ya, tetap mengikuti sekolah minggu GBS Nusukan. Dan jangan lupa adik-adik semua untuk follow IG sekolah minggu GBS Nusukan. Namanya Kid Blessing ya. Jadi itu pengumuman yang Kak Bintang bisa sampaikan kepada adik-adik semua. Semoga kalian tetap sehat, kalian tetap sukacita, kalian tetap ikuti sekolah minggu secara online sehingga kalian dapat mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Amin. Adik-adik semua, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.